Halo, tes 1 2 3 tes. Halo, shalom Bapak Ibu, selamat malam. Puji syukur ada kekuatan, puji syukur juga ada kasih karunia Tuhan di hidup kita. Malam hari ini saya ingin lebih banyak sharing. Saya mungkin sharing, tapi mungkin mohon maaf gak bisa lama-lama. Soalnya 1 jam itu kelamaan buat saya. Jadi mungkin gak sampai 1 jam ya. Gak sampai. Hah? Oh ya, nanti tambahan, paling tambahan nanti. Jadi saya lebih banyak ke arah sharing aja, sharing aja tentang kehidupan. Kalau misalnya ayat yang saya pakai cuman mungkin yo satu ayat itu aja, dari Yohanes 3 ayat 16. Beres Bu? Oke Bu, siap. Yohanes 3 ayat 16. Tolong Pak Endo. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, haleluya. Jadi kalau tema House of Kana itu gift from heaven ya. Kalau gift ya gift, bukan present ya, gift. Dan saya kayak nyomot kiri kanan ya. Kalau Pastor Sam, gift itu pengampunan. Kemudian kalau Pastor Benny itu Yesus Kristus itu anugerah buat kita semua. Kalau mungkin apa Pastor Gary, mohon maaf agak-agak sedikit ya apa ngono. Pastor Gary, sukacita itu sebuah gift. Mungkin dikocok-kocok kopi, kemudian apa yang pengen saya sampaikan itu apa ya, sebuah rasa dari apa namanya ya, apa yang Yesus Kristus lakukan di dalam kehidupan kita, lalu kemudian itu menjadi sebuah kehidupan yang berdampak buat orang lain. Jadi seperti pengampunan itu sebuah rasa diampuni itu seperti apa, kemudian rasa diampuni itu menjadi berdampak buat orang lain. Tapi saya mungkin sharing cerita tentang anakku iki ya. Jadi tugas akhir. Jadi sekarang ini udah mulai mengerjakan tugas akhir. Kemudian kadang-kadang dalam proses pembuatan tugas akhirnya itu ada sedikit lika-likunya, ada sedikit problem yang muncul, ada sedikit ya permasalahan lah dalam pengerjaannya. Dan kemudian saya kadang-kadang mempelajari, mungkin bukan mempelajarinya, tapi mempelajari skematik daripada pengerjaannya dia. Jadi Novanji ini membuat sebuah video slice of life. Jadi kayak potongan penggalan kehidupan dari si Pak, saya sebut aja Pak D lah ya. Pak D seorang badut usia 60-an di Tunjungan, di arah Tunjungan sana. Iya be, pokoknya sana ya, Tunjungan sana itu lah ya wis. Ayo wis iku. Pokoknya arah Tunjungan sana lah. Jadi kehidupan dari Pak D ini kamu buat sebuah video, lalu kemudian video ini kamu masukkan materi, lalu materi ini menjadi kamu kasihkan ke orang lain, lalu kemudian orang lain itu melihat video itu, lalu kemudian memberikan dampak apa sih sama Pak D itu tadi kan. Karena kadang-kadang kejadian yang lucu itu kan hari Sabtu nggak salah, hari Sabtu. Jadi anakku ini mulai bimbingan ke dosennya. Pak, aku harus bimbingan kancanono Pak. Opo kok bimbingan ambek dosenmu harus tak kancani ngono. Kadang-kadang sampai bingung. Wis tak apa, wis kancani ngono ae. Sembarang ngono ya duduk, lalu kemudian bimbingan. Tugas akhirmu iki apa Nji? Misalnya tugas akhirmu itu membuat slice of life dari kehidupan seorang badut. Kadang-kadang mungkin pakai bahasa mungkin agak lost titik ya.
Opo to nji tugasmu iku kaya badut to yo nji gak iso ta sing liyane kayak misalnya saiki lagi viral apa nih? Misalkan saiki kan lagi viral penggebukan apa namanya itu ya Sambo salah satunya, kemudian salah duanya kan kayak preman apa itu ya gangster. Apa sih kamu nggak buat gangster itu? Lalu kemudian aku mulai meneng buat video tentang gangster. Gak bahaya tuh Ci, ngomong gak bahaya tak apa itu Ci. Ya kamu kerja sama mbak polisinya. Lalu kemudian saya mikir-mikir lagi, wah ini bahaya. Ya maksudku jika kamu tuh buat video ini ya nggak mbok pikirkan ta tujuannya apa, mau lari kemana, lalu kemudian dampaknya apa buat orang lain. Lalu kemudian kamu tuh menampilkan apa? Kamu menampilkan katakanlah iba, ya iba. Oh sakno, misalnya sakno. Lalu kemudian sakno itu ukurannya apa? Ukuran dari sakno itu apa? Singkat cerita kadang-kala, ya apa lek ngene tak kasih kamu tantangan misalnya ya. Saknomu itu kamu buat dari video. Jadi kamu membuat video tentang si Pak D Kimang, cuman terus dari video ini ya kamu sebarkan ke orang menjadi sebuah, kamu minta donasi dari orang tuh berdasarkan videomu itu. Seumpama misalnya kamu bisa dapat 10 juta, tak kasih kamu nilai A. Kalau 5 juta katakanlah ya wis C lah, misalnya seperti itu. Lalu kemudian anakku tuh mulai ya apa ya piye ya, masa aku ganti apa namanya tugas akhir buat video orang-orang tawuran kayak ngono, katakanlah kayak seperti itu. Ya apa ya lah, kamu serius gak dengan kerjaanmu ya bang? Serius atau enggak? Ya serius ya, tapi sama ya wis iya anu ae lho. Apa sih iku urusan carry, maksudnya 10, 5, 15 itu urusan carry katakanlah. Ya wis Pak, deal Pak, saya membuat tugas akhir itu tadi dengan video, kemudian donasi itu kemudian kamu kembalikan lagi ke Pak D itu mang, supaya apa yang kamu buat itu tadi memberikan dampak untuk Pak D itu tadi. Jadi bukan hanya, kalau yang saya tangkap tadi itu, apa yang kamu lakukan itu supaya bisa berdampak untuk Pak D. Jadi jangan kamu buat sebuah video saja lalu kemudian sakno gunanya apa? Manfaatnya apa sih? Sakno tau gitu. Tapi ketika kamu donasi, lalu kemudian donasi itu kemudian kamu kembalikan ke Pak D, memberikan dampak positif. Itu dampak yang mungkin diharapkan. Lalu kemudian saya pikir, nah ini baru tugas akhir. Kamu tidak bisa berpikir bahwa tugas akhir itu kamu lihat nang YouTube terus kemudian kamu ambil, oh iya iki bagus keren, lalu kemudian kamu buat tugas akhirmu tapi kamu ambil modelnya misalnya Pak D, lalu kemudian kamu buat videomu lalu keren. Jadi pikiran kita mulai didewasakan untuk berpikir bukan hanya lagi sakno tapi ke arah menjadi gift buat orang lain. Jadi kalau misalnya ceritai sih Pak, ya ceritai. Jadi kayak materi yang kamu ambil misalnya apa sih? Materi yang kamu ambil itu kan sifatnya kan iba. Oh iba ta. Kalau misalnya kamu tuh ngambil materi yang skill. Sekarang Pak D usia 60 tahun, menghidupi keluarganya, anaknya itu 4, yang lainnya sudah menikah, tinggal 1. Katakanlah kalau kamu menilai iba mana dengan seorang janda misalnya beranak 2, dia menjadi seorang pengamen, lalu kemudian anaknya 1 ono di Kalimantan, anaknya 1 kemudian dia hidup menjadi seorang pengamen. Iba mana coba? Ya iba itu sih. Rasaki saya umpamakan lagi, misalnya kamu buat sebuah video misalnya iba, kamu iba ada orang mengalami bencana alam di mana, misalnya di tempat A gitu, bencana alam, lalu kemudian kamu buat video iba, kira-kira itu lebih iba enggak?
Apa iya? Iya, itu lebih iba. Kalau misalnya kamu melihat ada ketidakadilan, misalnya ketidakadilan dalam kehidupan, misalnya si A itu harusnya mendapat perawatan tapi mungkin karena malpraktek misalnya, lalu kemudian atau misalnya pada kasus-kasus yang di TV saat ini, misalnya dia mendapat ketidakadilan kemudian berjuang untuk mendapatkan keadilan, itu kamu masukkan dalam segi iba, itu lebih atau enggak? Iya Pak. Lalu kira-kira Pak D, kalau kamu segikan iba itu masuk kategori mana? Kalau misalnya kamu korelasikan dengan kata terukur dari segi donasi itu tadi, orang-orang delok lalu kemudian nyoh apa enggak, misalnya dari segi umur katakanlah, 60 tahun laki-laki, kamu bayangkan saja lah, orang ngamen lewat ya, orang ngamen lewat, dia seorang wanita yang cantik misalnya, mungkin suaranya nggak bagus wes, tapi dia cantik, dia seksi, kamu ngeluarno 2000 itu ya apa? Iya lebih ringan ngono lah ya. Oke, katakanlah dia nggak usah cantik, suaranya bagus, kamu kasih 2000 tidak? Iya bisa Pak. Sekarang Pak D usia 60 tahun, skillnya apa? Katakanlah puisi, kehidupannya dengan yang lainnya dari segi iba, bisa ndak? Masuk nggak maksudnya? Ya sebenarnya mungkin masih lebih baik daripada yang lain, kan? Jadi seumpama itu kamu buat sebagai donasi, kira-kira kamu bisa prediksi sendiri nilaimu tuh piro misalnya. Diam ayo udah. Waduh. Itu masalah bahwa Pak D sendiri ini itu menerima apa sih dari kamu? Kenapa kamu kok enggak mensut ibu-ibu yang mengalami ketidakadilan atau orang-orang yang mengalami bencana misalnya? Kenapa kok ngesut Pak D? Itu gift. Kamu bisa melihat Pak D lalu kemudian kamu masuk ke dalam kehidupannya, lalu kemudian kamu berusaha untuk berpikir supaya bisa memberikan dampak di dalam kehidupannya dia, itu menjadi sebuah gift kan untuk si Pak D sendiri kan. Iya. Dan kemudian kalau misalnya saya berpikir kalau misalnya sebuah video itu harus berdampak ya, harus berdampak. Jadi misalnya video memberikan sebuah donasi dan memberi dampak kepada Pak D. Jadi seumpama kamu ngomong sakno aja itu apa ya, sama seperti orang sing katakanlah ngomong janji, ya kan, janji nggak ditepati, hanya ngomong tapi nggak ditepati. Katakanlah pertolongan itu sendiri kan perlu untuk diwujudkan. Tapi kalau cuman berjanji, ngomong aku akan menolong kamu, itu kan hanya sekedar omongan. Jadi misalnya apa yang kita alami sendiri bahwa bahwa pertolongan yang kita peroleh ini kan sudah dijanjikan sejak Adam dan Hawa, tapi itu bukan hanya sekedar janji, diwujudkan. Dan janji itu memiliki dampak, harus memiliki dampak, paling tidak dampak itu muncul dari diri sendiri. Maksudnya gini, maksudnya terhadap kamu Ji, ya, kamu membuat video itu kamu harus masuk ke dalam kehidupannya orang tersebut, lalu kemudian memiliki sebuah rasa, dan rasa itu yang kamu tuangkan dalam videomu, lalu videomu itu sendiri yang kamu bagikan kepada orang lain. Jadi orang lain itu akan menangkap rasa yang kamu dapat, yang kamu berikan, lalu kemudian merespon balik apa yang harus dilakukan. Kalau misalnya dalam sidang tugas akhirmu itu dalam bentuk donasi. Tapi kalau misalnya kamu itu cuman sekedar apa ya namanya ya,
eh, sekedar kayak lihat YouTube lalu kemudian keren ambil, lalu sekedar lihat 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 pekerjaannya orang ki contoh, lalu kemudian kamu copy, tapi kamu memberikan sesuatu yang sifatnya hambar, nggak ada isi. Dan nggak ada isi itu kamu sampaikan pada orang lain, ya nggak ada rasa kan, nggak ada rasa kan. Jadi seperti saya ingat waktu kecil, Bapak Ibu, kalau kenangan saya di saat Natal saat kecil itu mungkin usia SMA, mungkin kalau lihat-lihat pohon Natal seperti ini, pernah suatu malam saya terbangun dari tidur lalu kemudian melihat pohon Natal seperti ini, di hati kemudian muncul sebuah rasa, mungkin saya agak susah untuk menjelaskan rasa seperti apa. Rasa yang sama itu kemudian muncul saat saya mengalami kecelakaan beberapa hari yang beberapa tahun yang lalu. Terbangun lalu kemudian melihat segala sesuatunya udah ringset, tapi badan utuh, tangan utuh, lalu kemudian ada sebuah rasa yang muncul. Rasa yang muncul itu sendiri terkadang-kadang menjadi sebuah warna yang kemudian saya pakai untuk membesarkan kamu, menjadi sebuah paket yang saya pakai untuk kayak misalnya ada orang ngamuk sama saya, lalu kemudian saya mengalami kasih setia Tuhan di dalam kehidupan saya diampuni, lalu kemudian saya bisa mengampuni orang lain. Itu menjadi sebuah rasa yang kadang-kadang muncul di dalam kehidupan saya, yang kadang-kadang apa itu sukacita, apakah itu damai sejahtera, apa itu kebahagiaan. Saya juga mungkin agak kurang paham, tapi ketika kadangkala saya kepengen berjalan lalu kemudian melihat oh panas rek, oh capek rek, oh pegel rek, lalu kemudian ada permasalahan yang begitu besar, lalu kemudian saya harus merengek-rengek, lalu kemudian melihat apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan saya, misalnya penyertaannya sepanjang hari, sepanjang jalan, setiap pertolongan. Misalnya aku pernah kehabisan bensin, tapi opo aku kehabisan bensin itu pas nang depannya gua ono pom bensin. Aku opo kok misalnya pas aku nyalip mobil lalu kemudian bensinku arep entek, lalu kemudian itu enggak entek pada saat aku sedang nyalip, tapi pada saat aku sudah nyalip baru kemudian entek. Sebuah rasa itu kemudian muncul bertambahan dengan besoknya, misalnya aku harus berangkat kerja pagi moro-moro rantainya pedot, lalu rantainya pedot itu sendiri depan belakang. Jadi kalau belakang tuh aku iso tak dandani dewe, lalu kemudian depan belakang aku depannya itu setengah mati, ya wes putar balik lalu kemudian nyorong cari bengkel, lalu kemudian nggak lama dan nggak jauh dari situ ada sebuah bengkel, tapi mungkin masih terbuka setengah, mungkin masih jam 7 kurang, lalu kemudian aku misalnya ngomong, Pak bisa minta tolong dandakno rantaiku Pak, iki lepas Pak, misalnya seperti itu. Aku nggak bisa kebayang bahwa orang itu sendiri nggak ngomong misalnya, Mas sampean nggak ngerti saiki sik jam 7, aku sik durung ngopi, aku sik durung sarapan, aku sik durung atus mandi salin atau apa ngono. Gak jawab-jawaban ketus seperti itu, tapi orangnya keluar delok lihat ngono, oh ya sik, akhirnya dindandani, akhirnya aku bisa jalan. Aku ndak pernah mengerti kalau misalnya aku harus ngurusi anak, misalnya ya, ngurusi anak lalu tiba-tiba Pak yo apa iki aku iso lulus atau enggak? Iya iso lulus. Lalu kemudian di pertengahan jalan, lalu seperti yang dialami ini tadi, Panji iku Sabtu lalu wis merengek-merengek. Pak yo apa Pak? Apa iki lo terakhir pas senten iku harus dikumpul, Pak senten harus dikumpul. Lalu yang aku iso ngomong wis tak iso. Sing penting awakmu iku enggak
apa ya kayak kerupuk melempem ngono iku lho. Wes iso akhirnya ya wes jalan. Akhirnya apa Sabtu malam ketemu badute, lalu kemudian hari Minggu apa namanya bimbingan itu tadi, lalu hari Senin sing jarene deadline itu ternyata belum, dosennya itu ternyata bisa tanda tangan, ternyata dia harus pergi ke kemana gitu, terus kemudian akhirnya Selasa dijanjeni Selasa, ternyata mau ke sana, ternyata janjinya menjadi aku nang luar kota soalnya apa keluargaku itu lagi ibunya lagi sakit nang rumah sakit semen lah apa ngono, cuman Gresik paling. Dari situ langsung kemudian mamanya ngomong ya wis to paranono lek memang oleh paranono nang rumah sakit ngono. Akhirnya diparani merono, akhirnya langsung dapat tanda tangan dari dosennya itu tadi. Dan itu Sabtu merengek lalu kemudian mulut ini kemudian nggak sengaja wes iso ta ojo kayak arek sing anu apa kamu wes gede wes mahasiswa ngono, ojo merengek, ojo jadi wong melempem ngono. Jadi kamu harus semangat, harus kuat, percaya kalau Tuhan itu menyertai. Lalu kemudian kenyataannya apa? Kenyataannya kan Selasa ini kan. Selasa ini kan kamu tanda tangan kan. Iya, Mas Yo kamu harus ke Gresik. Rumah sakit apa semen Gresik itu kan. Kamu kan tetap iso tanda tangan kan. Iya. Sing jaremu sehari Sabtu iku Senin iku kan terakhir. Iya, Pak. Wis ngerti rasanya itu seperti apa. Dan rasa itu yang kadang-kadang kalau definisi dari terukur, ya definisi dari terukur, berarti Anda bisa nggak mengukur kasih setia Tuhan itu seberapa besar? Karena di situ kan tulisannya kan begitu besar, tapi berapa besar? Dia mengasihi anaknya, iku angkanya piro? Gak ada yang bisa ngukur kan? Begitu besar itu memberikan sebuah rasa di dalam hatimu. Jadi ketika rasa itu muncul, kamu berkarya apapun, rasa itu yang kamu berikan kepada orang lain, dan itu yang akan menjadi dampak di kehidupan orang lain. Entah itu si A, si B, si C berada dalam permasalahan lalu kamu ngomong apa, oh ya kayak kemarin sing hari Minggu ono Pak, maaf siapa jenengin tadi, yaitu kadang-kadang mungkin aku bisa saja dibilang sama Pak Anji kalau ngasih saran ngono itu kayak orang laki-laki yang apa namanya kurang tanggap atau kurang simpatik apa kurang apa ya perhatian ngono lah ya. Mungkin kalau istri curhat cerita apa ngene jawabanku kadang satu, sudah percaya Tuhan aja titik. Langsung kadang-kadang langsung aku tuh pengen cerita Pak, iya percaya Tuhan aja titik. Jadi semua komunikasi itu langsung del. Mungkin wedok itu kan mungkin ujung-ujungnya percaya Tuhan sebagai kesimpulannya, tapi kan pengen ngomong ngono didengarkan, lalu kemudian tapi enggak Pak ngene percaya Tuhan, ngene percaya Tuhan titik. Jadi kadang-kadang mungkin nyonya aku kok pengen curhat tapi nggak mau dengarkan. Kadang-kadang anak juga kan juga seperti itu. Pak yo apa Pak, oh apa sih yo apa iki lo anu lalu kemudian alah kamu serius gak pekerjaanmu sih? Serius ya wes. Ayahmu biyen iku kayak juga ya kadang-kadang yang ngerti mokong, ngerti nakal, ngerti anu, ngerjakan tugas akhir iku iso ae jadi 1 semester tambah 1 semester sudah ada di dalam benak iku lek kamu sampai meleset 1 semester, oke tak tanggung 1 semester tambahanmu untuk mengerjakan launching sampai donasimu itu tadi terpenuhi gitu misalnya. Enggak masalah. Jadi apa yang bilang jalan wae lah. Apa sih? Rasa itu terkadang-kadang menjadi sebuah hal yang
terkadang boleh dibagi, apakah itu orang mengertinya sebagai karakter, apa orang itu mengertinya sebagai watak atau mungkin apa, bahwa si ini tangguh, oh si ini bukan orang sing cengeng. Tapi itu semua menjadi gift dari surga, dari langit, dari surga. Apa yang pengorbanan yang dia lakukan di dalam kehidupan itu kemudian memberikan sebuah warna, memberikan sebuah rasa. Anda dan saya katakanlah berbuat salah, kemudian Tuhan itu mengampuni, dan pengampunan itu ada rasa di sini. Lalu kemudian ketika seseorang berbuat salah, kemudian kita bisa mengeluarkan pengampunan. Memang itu tuntunan Roh Kudus, tapi tuntunan Roh Kudus sendiri itu kan memberikan, melihat, lalu kemudian kamu apa ya namanya? Enggak tahu, saya juga enggak tahu. Belajar dalam proses belajar itu sendiri, akhirnya kamu bisa mengerti mengampuni itu seperti apa, lalu kemudian tulus itu seperti apa. Saat tulus itu sendiri kadang-kadang susah jadi orang kalau misalnya apa namanya, berbuat baik ada orang lain, tapi kemudian perbuatan baik itu terkadang tidak dihargai, atau mungkin malah lebih cenderung diperas ngono iku lho, apa jenenge ya wis ngono iku lah. ya seperti itu, jalur hati minta repelo, ya mungkin seperti itu. Kadang-kadang kan dalam hatiku rasanya kayak gak terima gitu, kadang-kadang rasanya kayak berat, gak terima. Bukan gak terima karena apa, meskipun kita juga tahu bahwa diri kita itu sendiri kan sudah merasakan pengampunan dari Tuhan, tapi terkadang-kadang hal seperti itu juga masih terasa berat. Saya juga mengakuinya, ya itu berat. Jadi kadang-kadang solusinya apa sih? Saya kan kalau setiap orang itu memiliki apa ya, sebuah perasa ngono, maksudnya Anda ngerti misalnya ayam bakar ini enak, lalu si A si B C ini belum makan ayam bakar, belum pernah makan, lalu kemudian bercerita tentang ayam bakar iki enak iku, itu kan akan lebih ketimbang si A si B sih nggak ngerti ayam bakar diceritani uang lalu nyeritani uang. Berbeda kan. Jadi ada sebuah rasa yang disampaikan kepada orang lain, lalu kemudian rasa itu sendiri bisa menjadi warna untuk orang lain. Apakah itu Anda melihat seperti misalnya baca bar, lalu kemudian seperti sing Pastor Gary bilangan 11 bilangan 11 ayat 1 ya, sing apa, bukan bab, sing anu loh, yo sing minggu lalu itu loh. Akhirnya orang itu apa, bangsa Israel itu mencucu, lalu kemudian Tuhan apa ya namanya, kayak bersungut-sungut, akhirnya Tuhan ngamuk ngono itu kan. Ya mohon maaf bahasanya agak kurang disetel. Ya maksudnya seperti itu, jadi agak sedikit kurang disetel, jadi mohon maaf. Sebuah rasa yang muncul kadang-kadang kita ngerti ketika kita baca yang kemarin lagi, lalu kemudian sampai kapan bangsa ini terus tidak percaya meskipun aku sudah menunjukkan begitu banyak mujizat. Jadi Anda dan saya bisa membayangkan apa yang Allah Bapa di surga rasakan ketika misalnya aku kasih anakku untuk menyelamatkan kamu,
terus kemudian katakanlah si A, si B, si C katakanlah ngersulo, kadang-kadang tidak percaya, lalu kemudian ini nyawanya anakku yang kukasihi satu-satunya ini sudah tak berikan kepada kamu, lalu kemudian kamu ngersulo seolah-olah ya opo sih, aku itu nggak mampu untuk mengurusi kamu ta, apa menolong kamu, membebaskan kamu dari permasalahan apa, ndak bisa. Itu kan seperti seolah-olah kayak penghinaan. Jadi ketika penghinaan itu kemudian di ngamuk seperti yang tadi itu bangsa Israel bersungut-sungut bersungut-sungut, lalu kemudian Tuhan ngamuk. Lah itu sendiri kan menjadi sebuah hal yang boleh dibilang katakanlah ya memang kita bisa memahami. Katakanlah ada sebuah video yang mungkin saya pernah lihat, jadi cerita tentang seorang penjaga rel kereta, penjaga ting 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 ting, ayo ya ikut. Tapi kan kalau di luar negeri mungkin kayak jembatan penyeberangan, jadi kalau terangkat nanti kapal isok lewat, turun keretanya lewat. Pada suatu hari mungkin ketika diangkat lalu kemudian ada kereta lewat itu sendiri pasti akan jatuh karena jembatan ini terangkat. Mungkin anaknya berusaha memperingatkan bapaknya, tapi kemudian maunya dia akhirnya ya sudah tak pegang panel apa kan supaya langsung isok turun, tapi ternyata malah jatuh. Lalu kemudian ayahnya sadar, lihat anaknya nggak ada, lalu kemudian lihat ding 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 apa keretanya lewat, lalu kemudian mengambil keputusan kalau misalnya tak turunkan tangganya anaknya itu kegencet, kalau misalnya tak naik tetap tak naik anaknya selamat, tapi si kereta itu hancur ya. Lalu kemudian itu sebuah keputusan yang sangat berat buat siapapun. Akhirnya apa? Dia turunkan tangganya itu tadi, dan akhirnya anaknya berpulang kan, tapi keretanya selamat. Masalahnya isinya kereta itu siapa? Kan nggak ada yang, bukan kenalan dari seorang penjaga itu tadi kan, bukan, dia nggak kenal semua. Dan juga isi kereta itu siapa sih? Isinya kereta itu kan justru orang-orang yang ya mungkin pecandu, pembunuh, bukan orang-orang yang dia kasihi. Anaknya itu yang dia kasihi. Dan ketika dia ngambil keputusan untuk menyelamatkan satu kereta itu tadi, sebuah rasa itu kan kemudian muncul ketika si A, si B, si C mulai bersungut-sungut. Ngamuknya seperti apa? Rasa itu loh, kadang-kadang yang harus ada di dalam diri kita. Jadi ketika jalan kemudian ada tuntutan hidup yang berat, cobaan hidup yang berat, kita memang nggak tahu seperti apa jadinya. Mungkin orang-orang akan menilai saya itu seperti orang yang tidak bersimpatik atau mungkin apalah, karena jawabanku kadang-kadang ya jatuh percaya Tuhan, ya wis percaya Tuhan, ya pemane. Hidup kita wis melangkah ke depan bersama Kristus, ya terus berjalan ke depan. Lapo mandek, lapo bingung, lapo jadi kadang-kadang lo, kamu itu kan manusia, iya aku manusia, tapi saat aku mengangkat kepalaku lalu kemudian aku berpikir berat Tuhan, lalu teringat ketika Kristus itu disalib kan, itu berat nggak sih? Ya itu berat. Itu sakit nggak sih? Itu sakit. Katakanlah perasaanku sedih karena aku nggak direken. Kristus lahir itu siapa yang reken? Bahkan mati di atas kayu, siapa yang reken? Gak ada. Jadi kadang-kadang ngangkat mau mencucu ngono itu loh, mau bersedih, mau apa ngono, ndak iso, berat. Jadi kadang-kadang sebuah rasa itu yang kadang-kadang mau saya bagikan kepada Bapak Ibu semua, tapi mungkin rasa itu rasa stroberi, rasa anggur, rasa
rasa jambu air, itu semua yang karunia roh sendiri yang akan tunjukkan kepada semua orang. Tapi sebuah rasa itu harus ada, dan rasa itu ketika Anda bagikan kepada orang lain, itu saya yakin bisa memiliki dampak. Sama seperti misalnya membuat video anakku tugas akhir ini tadi. Kalau kamu tidak bisa menyelami kehidupan dari si Pak Badut itu, lalu kemudian kamu mengambil rasa warna yang ingin kamu sampaikan, kamu kemudian buat video tanpa rasa itu, orang lain gak akan ngerasa apa-apa, ya rasanya hambar tok. Iku. Jadi itu yang mau saya sampaikan. Semoga memberkati dan terima kasih. Iya, puji Tuhan. Satu hal yang saya tahu malam ini, Pak Sutoyo bagi saya orangnya pendiam, tetapi ternyata bisa melucu juga ya, Pak. Iya, tapi tegas. Pendiam tapi tegas. Berkat yang saya dapat dari Pak Sutoyo malam ini luar biasa. Sungguh sangat memberkati saya ya. Walaupun tampaknya biasa-biasa aja, tapi di sini yang bisa kita dapat adalah begini. Gift yang sudah diberikan oleh Bapak kita melalui pengorbanan putranya, itu pun ada pada setiap kita. Terbukti Pak Sutoyo bisa memberikan sesuatu sebagai hadiah untuk Novanji, ya, sebagai seorang ayah. Nah, begitupun mata rantai dari Novanji bisa memberikan gift kepada si badut tua tadi. Berarti kan kesimpulan kita dapat bahwa kita pun bisa as a gift untuk memberikan present kepada orang-orang di sekitar kita. Ya. Nah, tanpa kita sadari seringkali kita hanya mendengar kebenaran firman, tapi kita tidak bisa menjadi pelaku. Nah, di sini kita bisa lihat ya, sharing yang sederhana dari Pak Sutoyo menyatakan bahwa Bapa yang sudah menjadi teladan bagi setiap kita, ya, memberikan satu gift yang berarti melalui pengorbanan anaknya, itu dapat diteladani oleh Pak Sutoyo. Ya, dia pun bisa menjadi berkat untuk Novanji seterusnya ke orang-orang di sekitar Novanji. Ini kan merupakan satu mata rantai. Ya, begitu. Jadi itu yang saya dapat malam ini ya, melalui kesaksian dan juga firman yang disampaikan oleh hambanya Pak Sutoyo. Ada lagi satu hal tadi yang memberkati saya ya. Pada saat Pak Sutoyo dapat mengartikan akan arti rasa kasih itu ya, yang sudah dia terima secara pribadi ya, melalui kehidupannya ya. Dia menerima begitu besar pemberian yang dari surga ya, gift from heaven untuk kehidupan Pak Sutoyo secara pribadi. Dan Pak Sutoyo tadi katakan bahwa dia sudah menerima pengampunan. Untuk itu juga Pak Sutoyo katakan, ayo kita belajar juga untuk bermurah hati untuk memberi pengampunan kepada setiap orang di sekitar kita. Karena setiap hari ya, hakikat dosa cenderung untuk selalu melakukan dosa. Setiap hari, mau dia anak Tuhan, mau dia di luar Tuhan, itu sudah hakikat dosa. Bangun tidur, kita pasti cenderung berbuat dosa. Karena itu adalah hakikat dosa. Jadi untuk itu perlunya kita selalu melekat dengan Tuhan. Ya, itu aja, berkatnya sungguh sangat luar biasa Pak Sutoyo. Kita tutup ibadah kita malam hari ini. Layaklah, haleluya, bangsa sujud kepadamu, haleluya, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala
adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besarlah Tuhan, besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu. Amin Tuhan. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Engkau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Kiasko anda makaya rabasiki Yesus Tuhan. Kuna bakaya Yesus kita keralakan nabakaya pandakasan di kita ralat dikianos. Ini kiat anda kaya anda dipikir itu tanda bakaya anda kaya Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini adalah hari-hari terakhir penuaian sedang terjadi atas seluruh bangsa. Dan biarlah Tuhan, di tempat ini Tuhan, Engkau perlengkapi setiap hamba-hambamu yang mau selalu bersungguh hati denganmu ya Tuhan, untuk menatap hari depan yang penuh dengan pengharapan di dalam kasih-Mu yang sempurna ya Bapa. Kami percaya dan kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu untuk Kau kumpulkan kami di tempat ini ya Tuhan, rekan-rekan sekerja Allah yang dapat mengerti dan menangkap isi hati-Mu ya Tuhan. Kami akan melihat akan terjadi kegerakan Roh-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan atas seluruh bumi dan juga melalui tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan melihat akan begitu banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Engkau sudah memberikan kami ya Tuhan pemberian yang dari surga, yaitu Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Tuhan, setiap kami memiliki respon hati yang benar Tuhan, untuk dapat menangkap sesuatu yang daripada-Mu, bahwa sungguh hari-hari ini adalah hari-hari kemenangan atas setiap kami yang mau terus berseru dan memanggil nama-Mu. Engkaulah pengharapan kami Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa tidak ada satupun yang tersisa. Segala sesuatu yang sudah Kau tetapkan untuk diselamatkan, juga melalui tempat ini kami akan melihat keselamatan yang daripada-Mu terjadi. Hari depan yang penuh dengan kemenangan gilang gemilang yang dari surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk tempat ini. Engkau kudus, kudus dan kudus ya Tuhan. Biarlah kekudusan-Mu
ada terus menghiasi setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu yang di tempat ini ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang selalu haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Firman-Mu ya Bapa, Firman-Mu adalah makanan kami dari hari ke sehari, untuk dapat kami cakap di dalam Engkau, memiliki roh yang teguh dan kuat di dalam Engkau. Dan lewat dari pujian penyembahan yang naik dari tempat ini, Engkau akan terus berkarya dan berkarya melalui Roh-Mu Tuhan. Akan terjadi kegerakan yang besar di akhir zaman. Juga melalui gereja House of Kana, kami akan melihat kemuliaan-Mu akan dinyatakan. Dan semua lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan atas segala bangsa, Tuhan dan Juru Selamat atas setiap umat manusia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekarang kami mengangkat kedua tangan kami ke surga. Kami menerima berkat yang besar daripada-Mu ya Allah Bapa, dalam cinta kasih karunia dari Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh-Mu, Roh Kudus yang selalu ada menemani kami sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah terima. Haleluya.